Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita masih ngobrolin Alkitab dan kita mau bahas satu tema yang saya kira udah banyak ada di YouTube ya. Kita bisa lihat apologet membahas ini. Tapi tidak ada salahnya kita bahas ya kan. Untuk mengingatkan kita kembali atau siapa tahu Anda yang mendengarkan belum pernah mendengar hal ini. Sehingga ini penting juga untuk iman Kristen kita ya. Atau untuk Anda yang bukan Kristen tapi yang ingin mencari bukti apakah Alkitab itu bisa dipercaya, apakah Alkitab itu bisa palsu atau asli. Nah, yang kita bahas adalah apakah Alkitab itu asli atau palsu sebenarnya sih? Karena ada beberapa orang yang bilang Alkitab sudah dipalsukan. Apakah Alkitab kita sekarang ini palsu atau asli gitu? Nah, dari mana kita tahu palsu atau dari mana kita tahu asli? Nah, atau kalau kita bisa keluar dari Alkitab dan kita masuk katakanlah ke dokumen yang lain, misalnya dokumen sejarah manapun yang berusia hampir sama dengan Alkitab, sekitar 1900, 2000, 2000-an tahun. Dan kita bertanya, dari mana sebuah dokumen, ini apapun dokumennya, kita bisa tahu dokumen ini asli atau palsu? Gimana cara menilainya? Kan harus begitu, supaya fair. Nggak bisa dong kita bilang, Alkitab ini palsu atau asli. Dari mana? Ya kita yakin aja. Ya nggak bisa gitu. Kita perlu mencari standar yang biasa digunakan oleh dokumen yang lain. Nah, kita carinya di mana? Kita bisa cari dengan cara orang-orang sejarah atau sejarawan itu mengesahkan bahwa dokumen ini asli atau palsu gitu. Kalau kita orang awam ya, saya bukan sejarawan ya, jadi terus ya nggak bisa juga terus saya lihat oh ini asli ini saya yakin kan tidak bisa dipercaya gitu. Siapa yang bisa dipercaya kalau dia bukan sejarawan dengan metode sejarah, metode yang biasa digunakan oleh sejarawan untuk menilai dokumen ini beneran atau enggak gitu, atau bisa dipercaya atau enggak. Contoh lah misalnya kayak dokumen kayak Iliad misalnya, Homer ya kan. Itu gimana kita tahu itu palsu atau asli? Kita nggak pernah nanya itu sih. Atau misalnya tulisan tentang Julius Caesar, sejarah tentang Julius Caesar misalnya. Sejarah yang nulis Herodotus misalnya. Saya punya satu buku sejarah historis judulnya yang tulis Herodotus. Bukunya tebal ya. Dan dari mana kita tahu Herodotus yang nulis gitu? Bukan orang lain. Kita tahunya dari dokumen-dokumen tertua yang kita miliki. Iliad kayak tadi misalnya. Ada berapa tahun kira-kira dokumen Iliad yang asli kan ini Iliad atau historisnya Herodotus itu yang asli itu kan ada. Tapi yang asli kita udah nggak punya sekarang, nggak ada yang punya. Karena itu umurnya sudah ribuan tahun. Dari mana kita tahu bahwa dokumen yang kita miliki sekarang itu sama dengan dokumen yang asli itu gitu. Sementara jaraknya ribuan tahun. Kita tahunya dari mana? Jawabannya adalah kita tidak tahu pasti. Gitu. Kita tidak tahu pasti. Kita baru ngomong Herodotus dan Iliadnya Homer ya. Kita tidak tahu pasti. Tapi kita bisa memperkirakan. Itu untuk semua dokumen, Artinya dokumen-dokumen yang sangat tua ya. Dan buktinya katakanlah dokumennya Herodotus atau Iliad Homer itu berapa sih? Nggak banyak gitu. Paling jumlahnya beberapa keping. Paling banyak itu beberapa puluh dokumen yang membuktikan bahwa, dan itu pun nggak kayak terus dari awal sampai akhir, nggak orang perlu menyusun ulang gitu. Sebanyak-banyaknya saya tidak tahu angka pastinya ya, paling banyak ratusan, saya pikir nggak nyampe. Katakanlah untuk Iliad tadi mungkin beberapa puluh ya, seingat saya ya, beberapa puluh, bahkan mungkin beberapa belas saja dokumen ya kan, jumlah dokumennya, dan itu tidak berurutan ya, maksudnya tidak berurut kayak terus dari awal sampai akhir cerita tuh ya enggak, jadi terus ada dokumen-dokumen nanti pasangannya mana diurutkan ulang lah, sepertinya begitu ya. Dan itu kan direkonstruksi ulang gitu oleh sejarawan untuk melihat oh ini tulisannya begini, akhirnya terbentuklah sebuah cerita yang utuh gitu. Ada rekonstruksi sejarahnya, rekonstruksi dokumen ini, rekonstruksi
tulisan kuno ini gitu. Dan bukti dokumennya itu bukan bukti dokumen asli. Jadi jarak antara dokumen ini ditulis, cerita ini, dan yang kita punya sekarang itu jaraknya bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi kita percaya aja tuh kayak, oh ya ini memang ceritanya begini, Iliad tuh begini ceritanya. Ini sejarahnya Herodotus tulisnya begini nih. Kita percaya tanpa bertanya. Padahal buktinya sedikit dan jaraknya sangat jauh. Itu pun kita tidak tahu pasti, tapi kita yakin aja. Nah, itu cara nilainya begitu ya. Menilai dari dokumen yang kita punya sekarang, yang sebetulnya jarak maksudnya sih umurnya ya, umur dokumen yang kita punya dengan yang tahun penulisan sebenarnya itu bedanya bisa ratusan sampai ribuan tahun. Nah, kalau Alkitab gimana gitu? Alkitab tuh dokumen-dokumen untuk menunjuk kepada tulisan aslinya itu kita punya sekitar puluhan ribu. Ya, puluhan ribu dokumen. Bisa 20 ribuan, bisa 30 ribuan. Dokumen yang memang mereferensi, menunjuk, yang kita bisa konstruksi ulang Alkitab itu 30 ribuan. Sangat banyak, sangat banyak. Dan dari dokumen-dokumen itu ada, katakanlah ada beberapa pertemuan terakhir kayak apa namanya, saya kok lupa ya, gua astaga itu ada di ujung lidah ya. Jadi terus Qumran ya, gulungan kitab itu ya kan, di Qumran ya, gulungan kitab itu, gulungan kitab Laut Mati ya. Ya itu ada tulisan-tulisan yang ditemukan yang jaraknya itu tidak jauh, tidak sampai ratusan tahun gitu. Tidak sampai kayak 500 tahun, enggak. Dan dokumen-dokumen itu menjadi bukti yang sangat kuat. Kita bisa bilang beginilah. Dari seluruh dokumen-dokumen yang usianya mirip dengan Alkitab, baik lama maupun baru, tidak ada bukti yang lebih banyak dari Alkitab. Dan perbandingan antara bukti-buktinya dari Alkitab dengan katakanlah dokumen yang paling terpercaya, bukti-bukti dokumen untuk merekonstruksi ulang, itu kita bisa bilang bedanya bisa ratusan kali lipat gitu jumlahnya. Ratusan kali, puluhan sampai ratusan kali lipat. Alkitab punya bukti yang sangat banyak. Sehingga dengan bukti-bukti itu kita bisa rekonstruksi, dan demikianlah tulisan aslinya. Dan dengan penemuan-penemuan yang berjarak puluhan tahun saja ya kan, ini puluhan tahun doang jaraknya nih. Penemuan terbaru ini kita bisa bilang dengan yakin bahwa ya memang yang kita pegang sekarang itu Alkitab yang sama, paling tidak hampir sama dengan yang asli. Tapi biasa orang bilangnya sama. Kenapa? Karena ada kritik teks tuh namanya, yang menilai hal itu, margin errornya tuh sangat kecil. Dan dari error-error yang ada di dalam bahasa itu kebanyakan error-error yang minor ya. Minor tuh bukan yang mempengaruhi ajaran iman Kristen, enggak. Error tuh kayak kata-kata sambung, kata-kata preposisi kan gitu. Itu yang minor, jadi tidak mempengaruhi makna secara keseluruhan. Sehingga kita bisa bilang kalau orang tanya Alkitab itu palsu apa asli, kita bisa bilang asli, dan kita punya bukti. Dokumen-dokumen yang berjarak hanya puluhan tahun sampai 100-200 tahun, nggak terlalu banyak ya kan, dibanding dengan dokumen yang lain yang di dalam bukan Alkitab dengan umur yang sama. Jadi kita punya kepercayaan diri yang besar sebetulnya terhadap Alkitab ini, karena buktinya sangat banyak, rekonstruksinya sangat baik, sangat rapi. Dan ya dengan bukti itu orang yang bilang dipalsukan justru kita harus tanya balik, kamu punya bukti apa untuk bilang ini palsu? Nanti paling yang disampaikan bukti kayak Injil Barnabas. Itu kan Injil Barnabas itu kan sudah jaraknya 400 tahun. Itu dan ada yang jaraknya 1000-an tahun.
Ada dua jenis Injil Barnabas itu gitu. Lihat aja videonya Pak Bambang Nursena untuk tahu lebih detail. Tapi ya itu tuduhan yang tidak berdasar ya. Karena kita punya bukti yang sangat kuat. Kita punya bukti sangat kuat dengan metode yang biasa dipakai oleh para sejarawan, kita bisa merekonstruksi itu. Sehingga Alkitab kita bisa dipercaya. Jadi Alkitab kita asli, tidak palsu, dan sangat bisa dipercaya karena buktinya sangat banyak, sehingga itu menjadikan kita sangat yakin bahwa Alkitab kita ini adalah Alkitab yang asli, bukan palsu. Demikian kira-kira pembahasan kita. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasih.